Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sahabat, pemirsa, sharing Dhamma Universal atau yang sering disingkat dengan Sadhu. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya, Romo Krishna, Upasaka Pandita yang datang dari kota Bandar Lampung. Kembali di awal tahun 2025 sudah menjadi kelaziman, menjadi kebiasaan bahwa umat Buddha di seluruh dunia di tanggal 1 Januari biasanya bersama-sama merayakan Hari Metta atau Hari Cinta Kasih. Timbul beberapa pertanyaan. Kenapa harus ada Hari Metta? Dan kenapa 1 Januari diperingati sebagai Hari Metta? Sejarah tidak tertulis, dan Hari Metta juga bukan yang tertulis dalam kalender Buddhis. Tetapi lebih kepada kesepakatan bersama bahwa di setiap tanggal 1 Januari umat Buddha bertekad, beraditana, mengembangkan cinta kasih. Momennya di tanggal 1 Januari. Tetapi momen ini akan terus dan terus dilaksanakan sampai kapanpun, bahwa sesungguhnya cinta kasih itu harus senantiasa dikembangkan dalam batin dan pikiran, kemudian dilaksanakan melalui tindakan, ucapan, maupun pikiran. Hari Cinta Kasih atau Metta, bahkan Metta itu sendiri menduduki tataran pertama di dalam Brahma Wihara atau 4 batin yang luhur atau kediaman yang luhur: metta, karuna, mudita, dan upeka. Metta menempati tataran pertama, cinta kasih. Rasanya tidak berlebihan. Kalau menjadi umat Buddha tidak melaksanakan cinta kasih, ada sesuatu yang salah. Karena dasar dari pengembangan batin itu kita mulai dari cinta kasih. Kemudian beberapa kegiatan
yang dilakukan di hari Meta. Ada kegiatan DOM, Day of Mindfulness, dalam satu hari itu mengembangkan kesadaran, melaksanakan meditasi meta bawana, melaksanakan meditasi cinta kasih meta bawana, memancarkan cinta kasih itu kepada semua makhluk. Dan dari DOM, dari pelatihan meditasi vipassana, menimbulkan dasar kebijaksanaan yang sangat kuat di dalam batin masing-masing umat Buddha. Dan day to day, dari hari ke hari, senantiasa pikirannya, ucapannya, perbuatannya selalu didasari dengan cinta kasih. Ucapannya lembut, senyumnya mempesona. Ucapan yang keluar dari mulut beliau tidak pernah menimbulkan sakit hati orang lain. Bahkan dari senyumnya, ucapan yang dilakukan terkesan menimbulkan keteduhan, penuh dengan kebijakan. Yang mendengarkan merasa teduh, damai. Inilah implikasi dari pelaksanaan hari Meta. Bahkan beberapa komunitas ada yang melakukan kegiatan meditasi cinta kasih, kebaktian cinta kasih, dan jauh hari sebelumnya telah dipersiapkan. Di hari Meta ini kami komunitas wihara, kami komunitas pasamuan umat, kami komunitas sekber, kami komunitas wanita Buddhis, kami komunitas wulan bahagia, kami komunitas Sidi, telah jauh-jauh hari mempersiapkan akan melaksanakan pelepasan satwa atau pembebasan satwa yang tadinya terkurung. Dan alangkah bijaknya kalau satwa-satwa yang akan dilepas itu betul-betul satwa yang terkurung. Artinya tidak memesan kepada siapapun agar ada makhluk yang sudah terbebas di alam lepas, kemudian ditangkap, dipersiapkan untuk dilepaskan di hari Meta. Kalau hari Meta dilaksanakan seperti ini, ya podo wae, ya sama saja. Artinya makhluk yang tadinya sudah terbebas di alam lepas, kemudian dipesan oleh komunitas-komunitas Buddhis yang nanti akan dilepas di tanggal 1 Januari, ya konsepnya tidak seperti itu. Jadi kita tahu mungkin di beberapa tempat ada penjual satwa yang tadinya hidup di alam lepas, kemudian ditangkap untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Nah, itulah yang harus kita ambil
dengan beberapa persyaratan. Kalau dikatakan jual beli dan lain sebagainya, ya kita harus ambil kesepakatan, dan makhluknya itu kita bawa, entah burung, entah kura-kura, entah tukik, entah anak-anak kera. Nah, itu kita beli sesuai dengan kesepakatan, kemudian kita lepas liarkan kembali. Dan bila perlu, kadang ada asumsi kalau kita lepas di dekat-dekat situ, biasanya mungkin ditangkap lagi. Itu asumsi. Tapi alangkah baiknya juga dan alangkah bijaknya, kalau misalnya kita beli dari tempat itu dan betul-betul kita bawa jauh ke alam liarnya, kemudian kita lepaskan kembali. Dan bagi beberapa komunitas yang ingin function atau melepas liarkan makhluk, juga harus mempertimbangkan ekologi di mana makhluk itu dilepaskan. Kadang ada yang melepaskan ikan lele dan juga belut, tetapi dilepaskannya di air yang mengalir, deras bahkan. Dan itu juga bukan tempat yang tepat. Kadang belut dan lele yang habitatnya di lumpur, kemudian dilepaskan di air yang mengalir begitu deras, dan bahkan sungainya berbatu, niscaya bahwa belut dan lele tersebut tidak akan bisa bertahan hidup karena harus terbentur dengan batu-batuan di dalam sungai. Maka sebelum mendapatkan kebebasan, belut dan lele itu pun akan mati karena dilepas di habitat yang tidak tepat. Jadi ternyata function pun juga ada metode, ada caranya. Itulah beberapa hal. Kemudian di wihara-wihara yang dimana wihara tersebut ada para bante, para biku yang tinggal di wihara tersebut, biasanya juga mengadakan latihan meditasi dan ceramah-ceramah tentang cinta kasih. Intinya, saudaraku, bahwa hari Meta tidak termaktub dalam kalender Buddhis, karena dasar daripada agama Buddha itu sendiri adalah cinta kasih. Maka alangkah bijaksananya kalau di hari tertentu dengan satu aditana, satu tekad dijalankan bersama-sama, bertekad menjalankan cinta kasih, mengembangkan cinta kasih. Dan sesungguhnya lah cinta kasih ini adalah akar dari kebajikan kita sebagai umat Buddha. Dan bahkan secara tegas dan lugas, Guru Agung kita memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa kejahatan tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kejahatan. Justru kejahatan itu akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Bagi komunitas wihara, komunitas pasaman umat, umumnya kepada seluruh umat Buddha di Indonesia dan seluruh dunia, 1 Januari 2025, selamat
bersama-sama merayakan Hari Meta, mengambil tonggak, mengambil pondasi batin dan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih dan kasih sayang dengan ucapan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.